Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di Intra. Ini tentang Ramadan, yaitu tentang podcast kita di sini mengobrol perihal di bulan Ramadan bersama narasumber kita itu Pak Mahfud Jamaluddin, SSI lagi, Ustadz Mahfud Jamaluddin LC. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Fatih gimana Fatih? Alhamdulillah baik. Jadi kita kali ini pembahasannya yaitu fikih puasa, dan untuk kali ini saya tidak sendiri, jadi kalau terdengar suara ya nggak apa-apa lah ya teman-teman semua. Oke, jadi Pak Mahfud nih di bulan Ramadan ini nih gimana aja nanti persiapan kalau mau buka puasa, ada plan-plan buat buka puasa atau bareng keluarga gitu. Biasanya kalau tahun-tahun lalu gimana? Ya Alhamdulillah, insya Allah puasa kali ini puasa yang berbeda bagi saya. Karena tahun-tahun sebelumnya itu saya berpuasa di negeri Kinana. Allah, tahu negeri Kinana itu? apa tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak? Negerinya Seribu Menara atau negeri para ulama di situ, yaitu negeri Mesir. Negeri Mesir. Ya Allah. Beberapa tahun lalu saya di Mesir, saya puasa di sana, saya tarawih di sana, dan tahun ini insya Allah adalah yang pertama kali, bukan yang pertama kali ya, mengulang lagi flashback saya karena terakhir saya merasakan Ramadan mungkin tahun 2017 di Indonesia. Gitu. Dan kira-kira sudah berapa tahun ya? Berarti nyampe 4 tahun kan? 5 lah. 5 tahun saya merasakan Ramadan di Mesir, dan baru pertama kali lagi saya merasakan Ramadan di Indonesia. Oh gitu. Kalau dulu waktu di Mesir kita dulu ya, Mesir ya. Oke, boleh, silakan. Gimana di Mesir, Ramadan di Mesir, ya alhamdulillah semuanya cukup meriah, karena ketika itu kita tidak hanya sekedar puasa, tetapi di Mesir itu ada sesuatu yang berbeda, yaitu ada namanya Maidatur Rahman. Itu yang sangat saya senangi ketika itu di Mesir, ada Maidatur Rahman. Apa itu Maidatur Rahman? Jadi setiap mau buka puasa itu orang Mesir mengadakan namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu seperti sebuah tempat untuk berbuka banyak di suatu tempat. Misalkan ada toko ini, dia membuka Maidatur Rahman, buka bersama di situ. Bahkan di pinggir jalan raya ada. Jadi setiap masjid atau setiap toko atau di tengah jalan raya ada orang Mesir yang mengkoordinir untuk membuka puasa di situ. Jadi disediakan meja panjang, jadi semua orang boleh datang makan duduk di situ. Kalau tempatnya udah habis, berarti kita nggak bisa di situ. Bapak ikut juga? Ikut, carilah ya. Seru Pak? Seru. Berarti banyak teman-teman di sana juga? Banyak. Gratis berarti Pak? Gratis. Gratis lagi? Lauknya apa? Lauknya apa Pak? Oh, lauknya mantap-mantap. Kalau misalkan di tempat sana daging, sana ayam, sana opor nggak ada ya? Opor nggak ada? Nggak ada. Rendang? Rendang Mesir. Rendang Mesir. Kambing ada. Sayap kambing ada? Sayap kambing. Sayap kucing ada ya? Oh, sayap. Nggak ada. Iya. Ya itu berarti gratis. Gratis semuanya, alhamdulillah gratis. Itu semua tentang Ramadan saya waktu di Mesir. Nanti dilanjut lagi akan di pertemuan selanjutnya. Saya akan cerita banyak tentang bagaimana keadaan Ramadan di Mesir. Ditunggu aja teman-teman. Nanti kita tunggu ya, karena tidak hanya berbukanya saja yang wah, tapi dalam keadaan salat tarawih pun juga nanti wah. Oh gitu. Ditunggu saja. Oke, berarti kalau di sini mungkin saya baru pertama kali. Oh iya. Nanti kita lihat. Berarti flashback sedikit ya tentang Bapak di Mesir dulu ya. Iya. Insya Allah, berarti banyak pengalaman yang kita nggak tahu. Mungkin Bapak tahu juga, nanti akan dibahas di sesi selanjutnya, di podcast selanjutnya gitu ya. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong perihal puasa nih Pak ya, berarti kita ya. Berarti posisi kita sedang puasa nih teman-teman semua, betul nggak? Ya, betul ya. Nah, kalau misalkan puasa itu kita mungkin pertama tentang puasa nih, kita langsung masuk ke fikih puasa aja Pak ya. Ya, kalau fikih puasa berarti puasa itu identik dengan nahan lapar dan nahan minum. Nahan minum, lapar, hawa nafsu, dan larangan lainnya. Gitu. Tapi tujuan puasa itu sebenarnya ada apa-apa aja sih Pak? Sebenarnya boleh dijelasin gitu? Karena ini maksudnya sudah ke ilmu ya. Iya. Jadi kita buka dengan basmalah. Kullu amrin la yubda bil basmalah
bahwa ajab, kata Rasulullah, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puasa kita ambil dari ayat yang berbunyi, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Ya, betul. Hebat ya Allah. Alhamdulillah. Masih ingat Ya ayyuhalladzina amanu, ya artinya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita bisa pahami ya ayyuhalladzina amanu nidaun jamil. Sebuah panggilan yang sangat indah, panggilan kasih sayang, khitobun inas dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Ketika Allah ingin membebankan, bukan membebankan ya maksudnya, mentaklif kepada hambanya yang sangat dicintai, dipanggillah oleh Allah dengan kata amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat tersebut bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya orang umat Nabi Muhammad ini, orang beriman sekarang, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, bukanlah umat yang pertama diwajibkan berpuasa. Sudah didahului dengan umat-umat terdahulu, umat para nabi terdahulu. Syariat puasa ini tetap sampai sekarang tentang puasa. Syariat Allah ini tetap sabitah. Mahmakana bi ikhtilafil usur, walaupun di berbeda-beda zaman. Nah, ketika berbeda zaman berarti berbeda juga dong bentuk syariat puasanya. Nah, puasanya berbeda-beda. Puasa di zaman Nabi Musa berbeda dengan zaman di masa Nabi Muhammad SAW. Bentuk syariatnya berbeda-beda. Apa tuh Pak? Beda-bedanya? Beda-bedanya. Kalau ya kita bahas pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Berpuasanya berbeda-beda. Sebelum kita apa bedanya? Kita harus mengetahui dulu pengertian dari saum. Kata saum, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam berasal dari kata soma yasum. Secara bahasa, soma yasumu artinya al-imsak. Tahu al-imsak? Imsak itu menahan. Menahan. Al-imsak itu secara bahasa. Bisa juga diartikan al-imsak. Al-imsak itu bisa menahan apa saja. Mau menahan, dia tidak berbicara seharian. Dia berarti saum. Karena dia menahan dia untuk berbicara. Sebagaimana dalam surat Maryam. Fa imma taroyinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu wahai Maryam melihat seseorang pun yang menemui kamu, maka kamu janganlah berbicara, puasalah. Maksudnya puasa di sini adalah puasa tidak berbicara. Itu makna saum secara bahasa. Sudah disyariatkan juga. Maksudnya di waktu zamannya Maryam itu puasa dari berbicara. Saum, al-imsak. Ya kan? Inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar pada Allah untuk tidak berbicara. Tahu kisahnya Maryam? Aduh, saya sedikit lupa. Jadi, wah ini keluar, nggak apa-apa ya? Sedikit ya? Nggak apa-apa. Boleh kan? Boleh. Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dari awal dulu. Ketika itu Sayyidah Maryam sedang berada dalam mihrab. Kemudian didatangi seseorang. Bukan seseorang biasa, tapi seseorang ini adalah jelmaan dari malaikat. Apa yang dikatakan Maryam ketika itu? Ketika melihat laki-laki itu. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung darimu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Jika kamu benar orang beriman, berorang yang tak. Apa kata orang tersebut? Jelmaan dari malaikat. Qala inni
qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala, apa lupa saya, yang mengatakan sungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan memberikan kamu kabar gembira wahai Maryam. Apa itu? Yaitu engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa mempunyai anak sementara tidak ada laki-laki yang menyentuhku sama sekali dan aku bukanlah seorang pelacur. Qala kadzaliki, kata malaikat, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Yang demikian itu sangat mudah bagi Tuhanmu. Kami akan jadikan anakmu ini sebagai walinaja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda atas kekuasaan Allah kepada seluruh manusia. Kemudian Maryam hamil, terus melahirkan. Ketika melahirkan, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ketika hamil, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh di pojokan. Nah, disitulah Maryam hamil. Kemudian keluarlah Nabi Isa. Lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Ketika lahir Nabi Isa, bingung, ingin kembali ke rumahnya karena takut akan dibilang pelacur. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Maryam. Beda ya, wahyu sama ilham. Beda. Kalau wahyu turunnya kepada Nabi dan Rasul. Kalau ilham kepada hamba Allah yang soleh. Sebagaimana Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami ilhamkan, kami wahyukan, maksudnya wahyu di situ ada ilham. Kami beri ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusuinya. Kalau engkau takut menyusuinya, maka hanyutkanlah di sungai. Itu beliau mendapatkan ilham dari Allah. Begitu juga Sayyidah Maryam mendapatkan ilham untuk ketika datang pulang ke rumahnya, maka engkau harus bilang, katakan aku bernazar untuk saum dari berbicara. Nah, kemudian Maryam datanglah ke desanya, ke rumahnya. Kemudian orang-orang, ya Maryamu, ini apa ini? Kamu anak dari mana? Bapak kamu bukan seorang yang brutal. Bapak kamu orang soleh, ibu kamu orang soleh, bukan pelacur. Kenapa kamu melahirkan anak tanpa ayah? Iya. Maryam saum apa? Adimsaku anil kalam. Oh, berbicara tadi. Menahan tidak berbicara. Karena perintah Allah tadi, mendapat ilham dari Allah. Fa asyarat ilaihi, Maryam menunjuk bayinya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa, qala inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan yang aku diberikan kitab dan menjadikanku sebagai nabi. Itu kisah sedikit tentang Sayyidah Maryam tadi ya, maksudnya tentang saum ya. Saum tadi berarti berbicara ya, teman-teman. Ya, itu secara bahasa artinya alimsak menahan dari berbicara. Adapun secara syar'an, al-imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an nahar qabilan lis-shaum. Artinya apa, Pak? Yaitu berpuasa, menahan sesuatu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat yang khusus ya. Niat yang khusus jami'an nahar, seluruh siang, qabilan lis-shaum. Qabil lis-shaum yaitu pada hari yang dibolehkannya puasa. Bukan di hari yang tidak diperbolehkan, karena ada hari-hari juga yang tidak diperbolehkan puasa. Betul. Idul Fitri dan Idul Adha, ya kan? Ya kan? Tahirun anil haid wa nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka kalau seorang perempuan dia puasa sedangkan dia haid, maka tidak sah puasanya dan dia mendapat dosa. Betul. Nah, itu jadi pengertian dari puasa secara syar'an. Nanti kita akan bahas tentang niat puasa, oke? Nah, lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Seperti tadi, Maryam Nabi Musa pun juga ya kan disuruh beribadah di hari Sabtu. Di situ ibadah kepada Allah, berpuasa di situ. Nah, ya kan? Iya. Bahkan Nabi Daud pun juga berpuasa. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya kan? Puasanya Nabi Daud. Nah. La'allakum tattaqun.
Jadi umat Nabi Muhammad ini juga diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Tattaqun, la'alla maksudnya ada roja'a an tattaqu. Diharapkan engkau bertakwa. Sekarang pertanyaan di sini. Itu disitulah tujuan kita diwajibkan berpuasa apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun. Takwa. Apa itu takwa? Takwa berasal dari kata namanya waqo. Waqo wiqoya. Berlindung. Wiqoyatan, perlindungan. Maksudnya apa? Agar kamu terlindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ittaqullah wattaqun nar, kan? Iya. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ittaqun nar, ya kan? Bertakwalah atas nar, api neraka. Maksudnya apa? Berlindunglah dari kata wako, kan? Wako wiko yang berlindunglah dari azab api neraka. Ittaqullah, berlindunglah dari azab Allah, dari murka Allah. Bagaimana caranya berlindung? Bil imtisali bil awamir wajtinabun nawahi. Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. La'allakum tattaqun. Takwa. Nah, yang membuat orang itu melakukan maksiat itu apa? Apa, Pak? Lagi belum puasa. Segala sesuatu yang masuk dalam perutnya. Ketika orang berpuasa, makanan yang masuk ke dalam perutnya. Iya. Ya kan? Di sini maka kita lihat Allah mewajibkan kita berpuasa untuk apa? Untuk mengecilkan rasa untuk kebangkitan syahwat berbuat maksiat. Iya, betul banget. Iya kan? Apalagi di kalangan remaja. Jadi ini banyak banget godaan, Pak. Berarti begitu ya. Untuk tujuannya puasa ini untuk mengurangi perilaku maksiat. La'allakum tattaqun, agar kamu terlindungi dari azab Allah. Bil imtisal, dengan menjalankan segala perintah Allah. Tadi apa perintah Allah? Berpuasa dan menjauhi segala larangannya. Orang yang tidak makan dan tidak minum, dia lemas. Mau berbuat maksiat pun juga dia mikir-mikir. Iya. Gitu. Jadi bahan bakar dia buat berbuat maksiat itu tertahan, mengecil gitu loh. Jadi tidak ada bahan bakar yang besar sehingga dia berapi-api. Syahwat itu mengurang lah kalau misalkan kita mau coba puasa. Ya, betul. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah bisa ba'ah itu dia sudah bisa menafkahi dan sudah bisa berjima. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan dan melindungi kemaluan. Faman lam yastati, dan barang siapa yang nggak bisa puasa, yang nggak bisa menikah, yang mampu belum bisa ba'ah, yang belum mampu ba'ah, maka alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa, menahan diri. Jadi ini mengecilkan bahan bakar orang untuk berbuat maksiat. Itu. Kenapa juga di bulan Ramadan? Iya, bagi bulan Ramadan ini. Apakah dikhususkan hanya di bulan Ramadan? Enggak. Apakah pengaruhnya hanya di bulan Ramadan? Tidak juga. Tidak juga ya. Ini kalau misal kita seperti kalangan remaja nih, Pak ya. Apalagi sudah zaman-zaman sekarang tuh maksiat di mana-mana. Apalagi kita tuh udah hawa nafsu tuh banyak lah godaan-godaan syaitan gitu ya. Terus gimana ya Pak ya, cara melawannya untuk, apalagi kan kita berpuasa, tapi berpuasa ini pun kadang masih ada aja tuh Pak godaan-godaan lah, ataupun ya itulah tampilan-tampilan. Kan kita main HP, namanya remaja zaman sekarang tuh main HP tuh pasti sering itu muncul. Nah, walaupun berpuasa tetapi masih ada godaan tersebut, menyikapinya apakah itu termasuk batal ataupun kita gitu Pak? Secara ilmu fikih, selama dia tidak makan dan minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak batal. Tidak batal puasanya, tetapi akan berkurang pahala puasa. Oh, ininya Pak ya, keutamaannya lah, keutamaan. Pahala puasanya akan berkurang. Ketika dia misalkan
ketika dia berpuasa, dia kadang main video-video, kadang juga ada video yang ternyata TikTok lah. ya main TikTok tiba-tiba ada video yang itu akan maksiat, itu maksiat ya kan, sementara dia sedang puasa. Apakah puasanya batal? Secara ilmu fikih tidak batal, tapi secara maknawi dia akan mengurangi pahala dia berpuasa. Batalnya kapan? Kalau seandainya dia ketika itu nonton video itu, maaf ya, Iya. Dan melakukan hal-hal ya melakukan hal-hal karena itu adalah muqaddimah maksiat. Apa itu muqaddimah maksiat? Pendahuluan orang akan melakukan maksiat dari video, dari melihat ini ya, video, dari pandangan. di pandangan, Dari pandangan melihat. pandangan, Nah, dari pandangan. Maka jika kita tidak hanya puasa dari makan dan minum saja, tapi dari segala sesuatu yang itu menjadi yang sumber untuk memunculkan maksiat atau menjadi pendahulu untuk berbuat maksiat, pendahuluan berbuat maksiat. Kayak tadi lihat dari mata. Ketika orang puasa, maka Allah wajibkan puasa di situ di bulan Ramadan agar kamu bertakwa, berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat, oh, saya sedang puasa, nanti batal puasa saya, karena ketika melihat itu nanti dia itu sebagai muqaddimah orang berbuat maksiat, membuat maksiat.